Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal mini yang sudah saya bikin, proposal bab 1 sampai bab 3 pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Nah, di sini penelitian saya berjudul Kualitas Layanan Administrasi Online, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YAIN Batu Sangkar. Proposal tesis Radia Elina dengan NIM 21-2012-041, dosen pengampunya yaitu Joni Warmansyah. Kualitas layanan administrasi online. Di sini saya mengkaji proposal proposal penelitian kualitatif. Proposal penelitian kualitatif di sini berjudul Kualitas Layanan Administrasi Online Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YAIN Batu Sangkar. Ini merupakan proposal tesis bab 1 sampai bab 3 pada metodologi penelitian kualitatif dengan nama Radia Elina, NIM 1221-2120. Kualitas Layanan Administrasi Online Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YAIN Batu Sangkar dengan proposal tesis bab 1 sampai bab 3 atas nama Radia Elina dengan NIM 21-2012-041 dengan dosen pengampunya Joni Warmansyah. Sini Radia akan menjelaskan sedikit penelitian yang akan Radia rancang untuk melakukan penelitian tesis selanjutnya. Pertama, pada bab 1 atau pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Sedangkan bab 2, kajian teori, terdapat landasan teori dan penelitian yang relevan. Bab 3-nya metodologi penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik menguji keabsahan data. Nah, masuk langsung kepada bab 1, latar belakang masalah. Sedikit mengenai latar belakang masalah. Kualitas layanan administrasi pendidikan online yang dilakukan penguji terhadap kepuasan mahasiswa belum sepenuhnya berpengaruh besar. Itu menurut Amolko dan Nikos beserta teman-temannya pada tahun 2020. Maka dari itu, peneliti ini bertujuan untuk melihat cara mendalam dari mana kualitas layanan administrasi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YAIN Batu Sangkar. Biasanya kualitas layanan administrasi ini banyak berjudul kuantitatif, sehingga saya mencoba penelitian kualitatif sehingga saya bisa mendapatkan kajian yang lebih mendalam lagi mengenai kualitas layanan administrasi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YAIN Batu Sangkar. Pelayanan administrasi yang dilakukan secara online memang memberikan penghematan dalam waktu dan biayanya yang lebih efisien. Salah satu perguruan tinggi yang telah melaksanakan sistem administrasi secara online yaitu YAIN Batu Sangkar. Dari keempat fakultas yang berada di YAIN Batu Sangkar, ada satu fakultas yang telah melaksanakan pelayanan administrasi pendidikan online menyeluruh, khususnya pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, inilah salah satu alasan mengapa saya mengambil penelitian ini, karena penelitian di tempat Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, karena keunikannya terletak di sana, karena baru satu-satunya yang berjalan lancar administrasi online pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di YAIN Batu Sangkar ini. Nah, sistem pelayanan administrasi yang sedang berlangsung di FTIK saat ini adalah beranjaknya sistem administrasi manual ke sistem administrasi online. Operator dari sistem administrasi online FTIK ini adalah bidang IT fakultas atau bisa juga disebut sebagai staf IT fakultas yang sudah sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Nah, mereka di sini juga merupakan orang-orang ahli di bidangnya dalam
Nah, permasalahan yang sering terjadi yaitu salah satunya email mahasiswa, alamat yang untuk mengirim surat yang dibutuhkan terkadang sudah tidak aktif lagi. Permasalahan lain juga penulis temukan adalah terkadang sistem administrasi online FTIK terjadi error. Selanjutnya, fokus penelitian bagaimana kualitas layanan administrasi online di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar dan standar operating procedure atau SOP yang dimilikinya. Nah, fokus dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu bagaimana kualitas layanan administrasi online di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan administrasi online pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar, dan bagaimana pengembangan pembuatan SOP layanan administrasi online di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Batu Sangkar. Nah, ada 3 pertanyaan nih yang akan saya usut di dalam penelitian ini. Tujuan penelitian tidak jauh berbeda dengan subfokus penelitian saya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kualitas layanan administrasi online di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar, untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan administrasi online pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar, dan untuk mengetahui bagaimana pengembangan pembuatan SOP layanan administrasi online di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar. Selanjutnya, kita masuk pada bab 2, pelayanan administrasi online. Pelayanan adalah suatu proses atau kegiatan dengan memberikan kemahiran dari seorang pelayan kepada pelanggannya, itu menurut Gama pada tahun 2018. Menurut Nastiti dan Nur Jannah pada tahun 2020 menjelaskan bahwa pengertian dari pelayanan adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pelanggannya. Pelayan adalah suatu kegiatan yang terjadi secara langsung dengan satu orang atau lebih. Terdapat 5 dimensi utama dalam kualitas pelanggan, yakni sebagai berikut. Ini metode dasar ya yang digunakan biasanya untuk penelitian kuantitatif pada penelitian menguji sebuah kualitas layanan administrasi. Yang pertama itu ada tangibles atau bukti fisik, adalah sarana penunjang dari proses pelayanan seperti komputer, mesin printer, meja, dan kursi. Reliabilitas atau reliability yaitu kemampuan seseorang dalam melayani pelanggannya dengan cara yang cepat dan tepat sasaran. Daya tanggap atau responsif adalah adanya rasa ingin membantu pelanggan. Jaminan atau assurance artinya berkaitan dengan mengetahui atau wawasan yang dimiliki oleh para staf atau bisa juga disebut dengan sikap pribadi. Empati adalah perhatian yang baik kepada mahasiswa, mengerti akan masalah yang dihadapi mahasiswa. Itu menurut Nisa pada tahun 2019. Konsep pelayanan dalam pandangan Islam. Nah, karena kita kuliah di IAIN Batu Sangkar yang mengandung merupakan sebuah perguruan tinggi Islam, jadi kita mesti memasukkan kajian Islami ke dalam proposal penelitian kita. Nah, konsep pelayanan dalam pandangan Islam yang pertama, prinsip tolong menolong atau ta'awun, prinsip memberi keringanan atau atas taisir, prinsip persamaan musawah, dan prinsip kekeluargaan atau ukhuwah. Sedangkan penelitian relevan yang terletak pada bab 2 itu ada 5, tapi di sini saya cuma menyentuhkan 1 yang pada penelitian keduanya dengan judul pengaruh kualitas pelayanan administrasi terhadap kepuasan peserta didik di MTSN 1 model Palembang. Nah, oleh Muhammad Hasbi ya. Metode yang digunakan oleh Muhammad Hasbi ini adalah kuantitatif dengan metodenya dengan analisis datanya regresi linear sumber ganda. Sementara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan metode kualitatif guna mendalami bagaimana kualitas layanan administrasi. Perbedaan lainnya terletak pada online-nya ya. Adanya pembaharuan judul dari judul sebelumnya. Nah, bab 3 di sini metode lokasi penelitian yang tadi lakukan yaitu FTIK IAIN Batu Sangkar. Metodenya deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya ada 3 yaitu wawancara, observasi, dokumentasi seperti biasanya peneliti kualitatif sebelumnya.
Nah, data primer ini data utamanya saya dapatkan pada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Batu Sangkar, beserta juga dengan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Batu Sangkar. Sedangkan pendukungnya saya ambil dari staf administrasi dan mahasiswa. Jadi jumlah sumber data yang ingin saya gali atau saya uji yaitu berjumlah 5 orang. Nah, teknik analisis data saya merupakan analisis reduksi data, penyediaan data atau display, penarikan dan kesimpulan. Nah, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai proposal tesis saya dengan judul Kualitas Pelayanan Administrasi Online di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar dengan metodologi penelitian kualitatif. Nah, sekianlah presentasi singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.